Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, tentu ketika kita mengusahakan sesuatu, kita ingin mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita usahakan. Walaupun di dalam kenyataannya ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak kemungkinan yang ada di dalam kehidupan ini yang bisa menghambat bagi tercapainya hasil seperti yang kita harapkan. Namun demikian, di dalam kehidupan kita, tentu kita perlu terus memiliki harapan bahwa apa yang kita usahakan bisa memberikan hasil yang sepadan dengan apa yang kita rindukan. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks hidup beriman ada bagian yang menarik, yang penting, yang menjadi bagian dari proses hidup beriman kita. Tentu kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kita bimbing, kita ajak bersama-sama untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, kita berharap bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan kita melakukan pesiarahan iman itu juga menunjukkan hasil yang baik dari proses hidup berimannya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus juga memiliki harapan yang seperti itu kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang kedua mulai ayat 12 sampai ayat 18 menggambarkan bagaimana Rasul Paulus memiliki kerinduan itu. Ayat 12 sampai ayat 15 menggambarkan bagaimana Rasul Paulus sudah mendorong jemaat Filipi supaya mengerjakan keselamatan sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Dengan motivasi dalam diri yang baik, bersedia bekerja sama dengan rekan-rekan sepelayanan sehingga bisa menjadi berkah dalam kehidupan ini seperti cahaya yang memancar dalam kegelapan. Nah, bagian itu yang didorongkan oleh Rasul Paulus, dan ada satu pesan tambahan penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus mulai ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ada bagian penting yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya ketika sedang berada di dalam pertumbuhan imannya, yaitu berpegang pada firman kehidupan, berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Dan itu yang senantiasa didorongkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa berpegang pada firman Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau mereka sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan itu dalam situasi apapun juga, di dalam keadaan seperti bagaimanapun juga, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau jemaat di Filipi mau melakukan semuanya, itu akan menjadi kebanggaan baginya di hadapan Tuhan. Dia dapat merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Kalau itu yang kemudian menjadi kesediaan jemaat di Filipi terus berpegang pada firman Tuhan, Paulus merasakan bahwa kesia-siaan atas usaha itu jauh dari hidupnya. Dia merasakan hasil yang sepadan dengan apa yang diperjuangkan. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan, sekalipun dia perlu mengorbankan dirinya, darahnya tercurah terhadap
iman jemaat di Filipi tadi itu tetap menjadi sukacitanya. Sekalipun Paulus mengalami penderitaan, dia akan bersukacita bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Dan kalau Paulus bersukacita terhadap jemaat di Filipi, Rasul Paulus pun mengharapkan jemaat Filipi juga bersukacita bersama-sama dengan Paulus atas segala upaya yang dia lakukan. Artinya saudara-saudara bahwa setiap perjuangan dalam kehidupan kita itu tentu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu seringkali meliputi banyak aspek, bahkan mungkin secara fisik membuat kita mengalami penderitaan. Tetapi kalau itu dalam rangka kita memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memperjuangkan iman, memberikan dampak yang baik bagi kehidupan ini, maka semuanya itu muaranya adalah pada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan tema sukacita ini menjadi tema yang terus didorongkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa hidup adalah sukacita di dalam Tuhan ketika kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Dan saya rasa ini juga menjadi pesan yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan modern saat ini, kehidupan kita zaman sekarang ini, bahwa berpegang pada firman Tuhan menjadi hal penting yang perlu kita upayakan kepada orang-orang yang ada di dalam lingkaran pengaruh yang kita miliki, supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bagi orang tua tentu kepada anak-anaknya, bagi guru sekolah minggu juga kepada anak sekolah minggu, pembimbing remaja juga kepada anak-anak yang dibimbingnya. Siapapun juga yang diberi kepercayaan untuk membawa orang lain mendekat pada Kristus, tentu berpegang pada firman Tuhan menjadi dorongan yang perlu terus disampaikan. Karena disitulah sukacita yang sejati yang kita miliki ketika orang-orang yang berada di dalam lingkaran pengaruh kita bersedia berpegang pada firman Tuhan di dalam situasi apapun juga. Dan itu sukacita yang sejati yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat bersukacita, selamat memperjuangkan hidup yang senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.